Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 hai. Halo Bapak dan Ibu guru. Kembali lagi bersama saya Yunita di channel Miss Yunita. Nah, Bapak dan Ibu guru hebat, karena jadwal pretest tinggal menghitung hari lagi, maka saya sarankan kepada Bapak dan Ibu guru agar semakin mengintenskan jadwal belajarnya dengan cara latihan-latihan soal ataupun melalui pendalaman materi. Nah, pada video kali ini kita akan melakukan pendalaman materi terkait inovasi layanan bimbingan dan konseling berbasis ICT. Nah, jadi Bapak Ibu, inovasi layanan bimbingan konseling berbasis ICT ini terdapat dalam kisi-kisi PPG Pretest Bimbingan Konseling, yaitu pada nomor soal 118, 119, dan 120. Nah, jadi nanti pada pretest PPG Bimbingan Konseling ada 3 soal yang berhubungan dengan inovasi layanan bimbingan dan konseling berbasis ICT ini. Nah, Bapak Ibu, untuk itu langsung saja ya Bapak Ibu, kita akan membahas materi tentang inovasi layanan bimbingan konseling berbasis ICT ini. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Nah, perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau sering kita sebut sebagai ICT atau Information and Communication Technology menghadirkan tantangan baru bagi praktisi bimbingan dan konseling dalam memberikan layanan bagi para siswa. Sedikit memahami makna TIK, teknologi informasi kita pahami sebagai hasil rekayasa manusia terhadap proses penyampaian informasi dari bagian pengirim ke penerima sehingga pengiriman informasi tersebut akan lebih cepat, lebih luas sebarannya, dan lebih lama penyimpanannya. Dengan kata lain, TIK tidak hanya terbatas dalam bentuk data saja, melainkan suara, gambar, atau video. Di sisi lain, kita juga memahami bahwa TIK dapat dipahami sebagai alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan kegiatan pembelajaran, sehingga para siswa menjadi lebih otonom dan kritis dalam menghadapi masalah, dan pada akhirnya bermuara pada peningkatan hasil kegiatan belajar siswa. Ini berarti teknologi dapat dan benar membantu siswa mengembangkan semua jenis keterampilan, mulai dari tingkat yang sangat mendasar sampai dengan tingkat keterampilan berpikir kritis yang lebih tinggi. Nah, Bapak Ibu, perlu kita ketahui bersama bahwa pertanyaan mendasar bagi kita semua adalah bagaimana penerapan atau implementasi TIK dalam bidang bimbingan konseling. Nah, dalam dunia pendidikan yang semakin berkembang saat ini, kita telah dikenalkan dengan banyak tentang aplikasi-aplikasi media pembelajaran berbasis TIK. Mulai dari penggunaan media internet atau website, aplikasi belajar, kamus elektronik, media flash, film atau video, dan lain sebagainya hingga yang paling sering dijumpai yaitu PowerPoint. Berbicara tentang penggunaan TIK dalam media pembelajaran atau dalam media layanan bimbingan dan konseling tidak jauh beda dengan TIK sebagai media pembelajaran pada umumnya, yaitu tentang bagaimana seorang tenaga pendidik dalam memanfaatkan media TIK sebagai fasilitas dalam mengoptimalkan tujuan dan program layanan yang ada. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa fungsi TIK dalam pembelajaran atau pelayanan adalah agar siswa dapat dan terbiasa menggunakan perangkat TIK dengan tepat serta mampu memproses informasi dalam kegiatan belajar. Dengan begitu, siswa diharapkan mampu berkreasi, mengembangkan sikap imajinatif, mengembangkan kemampuan eksplorasi mandiri, dan mudah beradaptasi dengan perkembangan baru di lingkungannya.
Kemudian Bapak Ibu berbicara tentang fungsi TIK dalam layanan BK secara umum terdapat tiga fungsi utamanya. Yang pertama adalah sebagai gudang ilmu pengetahuan. Hal ini dapat berupa referensi berbagai ilmu pengetahuan yang tersedia dan dapat diakses melalui fasilitas TIK, pengelolaan pengetahuan, jaringan pakar, jaringan antara institusi pendidikan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu sebagai alat bantu pembelajaran. Hal ini dapat berupa alat bantu pemberian layanan bagi guru, alat bantu belajar bagi siswa, serta alat bantu interaksi antara guru dan siswa. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai fasilitas pendidikan. Hal ini dapat berupa pojok internet, perpustakaan digital, kelas virtual, lab multimedia, papan elektronik, dan lain sebagainya. Berbicara tentang layanan BK berbasis ICT, Bapak Ibu, salah satunya adalah cyber counseling. Peran teknologi informasi dan komunikasi sebagai media dalam pemberian layanan tentunya akan dapat memberikan kontribusi yang sangat besar dalam ketercapaian layanan secara optimal. Seperti halnya yang telah kita ketahui bahwa model pendekatan baru yaitu cyber counseling yang mulai sering diminati oleh para praktisi bimbingan konseling baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Cyber counseling ini merupakan istilah dari konseling maya atau konseling jarak jauh. Konseling online atau sering biasa disebut dengan cyber counseling merupakan layanan konseling yang diberikan secara individu maupun kelompok dengan menggunakan alat komunikasi elektronik seperti telepon ataupun komputer sehingga guru BK dan siswa dapat berkomunikasi dari jarak jauh. Kemudian Bapak Ibu, untuk konseling online itu sendiri terdiri dari dua bentuk. Yang pertama disebut dengan sinkronus dan yang kedua asinkronus. Nah, sinkronus merupakan pelayanan konseling online dengan komunikasi yang bersifat dua arah sehingga memungkinkan guru BK dan siswa dapat berkomunikasi secara langsung melalui alat komunikasi. Contohnya adalah konseling dengan video conference seperti Zoom, Google Meet, konseling dengan telepon, konseling dengan messenger, atau chat. Kemudian yang kedua yaitu asinkronus, yaitu bentuk pelayanan konseling online yang dalam pelaksanaannya pola komunikasinya bersifat satu arah. Contohnya adalah email konseling, radio konseling, televisi konseling, dan video konseling. Kemudian Bapak Ibu berbicara tentang konseling online tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari konseling online itu yang pertama adalah konseling dilakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, apabila ada siswa yang dirasa kurang mendapatkan pelayanan konseling di sekolah karena alasan kurangnya waktu, maka konseling dapat dilanjutkan di luar jam sekolah atas kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh guru BK dan siswa. Nah, kemudian yang kedua yaitu hemat waktu. Melalui layanan cyber counseling, konselor dapat melakukan layanan di mana saja walaupun tempatnya berjauhan. Hal ini dimaksudkan terutama bagi siswa yang membutuhkan layanan mendesak atau saat itu juga perlu segera diberi intervensi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu peningkatan kualitas guru BK dan siswa. Aplikasi cyber counseling dapat meningkatkan kualitas guru BK dan siswa kaitannya dalam penguasaan teknologi khususnya internet dan komputer di zaman yang semakin berkembang. Kemudian yang selanjutnya yaitu peningkatan kredibilitas lembaga. Sekolah atau perguruan tinggi yang sudah menjalankan cyber counseling memiliki nilai lebih dalam aspek strategi layanan bimbingan konseling berbasis teknologi. Nah, kemudian yang selanjutnya atau yang keenam yaitu pengembangan diri guru BK, yaitu bagi guru BK yang belum mengenal internet dengan adanya sosialisasi cyber counseling, maka guru BK tersebut mendapat kesempatan untuk mempelajarinya. Dengan demikian, tidak ada istilah ketinggalan zaman atau gagap teknologi. Hal ini perlu diimbangi dengan usaha atau kemampuan keras untuk menguasai teknologi itu sendiri.
Kemudian Bapak Ibu berbicara mengenai kelemahan konseling online, salah satunya adalah yang pertama, koneksi dan jaringan internet yang kuat dan stabil. Kuat lemahnya jaringan internet akan sangat mempengaruhi kecepatan koneksinya, terutama dalam menjalankan video conference yang membutuhkan sinyal internet yang baik, kuat, dan stabil. Kemudian untuk kelemahan konseling online yang kedua adalah keikhlasan guru BK untuk memberikan layanan secara non-formal. Bagi siswa yang membutuhkan layanan di luar jam sekolah atau non-formal, dibutuhkan keikhlasan guru BK untuk melaksanakan konseling online tersebut. Nah, kemudian kelemahan yang ketiga yaitu pemanfaatan internet untuk tindakan yang negatif. Ada kemungkinan siswa akan menyalahgunakan fasilitas internet yang disediakan. Oleh karena itu, sebagai upaya pencegahan, maka siswa perlu dibekali dengan pendidikan karakter dan penanaman budi pekerti sejak dini. Dengan demikian, siswa dapat mengetahui baik buruknya suatu tindakan yang dilakukan. Kemudian untuk kelemahan konseling online yang keempat yaitu biaya awal untuk mempersiapkan cyber counseling cukup besar, seperti biaya pengadaan komputer, aplikasi, internet, dan perangkat pendukung lainnya seperti earphone, headset, dan lain-lain. Kemudian untuk kelemahan konseling online yang terakhir yaitu profesionalitas kemampuan guru BK dalam penguasaan teknologi. Bagi guru BK dan siswa yang awam dengan internet, tentunya tidak bisa menjalankan program ini. Dengan demikian, perlu diadakan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan khusus. Kemudian Bapak Ibu, prosedur awal memanfaatkan konseling online terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama adalah melakukan verifikasi identitas siswa, kemudian menjelaskan prosedur dan kontrak konseling pada awal sesi konseling, kemudian menjelaskan kemungkinan gangguan yang timbul selama proses konseling dan mencari alternatif solusi, kemudian menjelaskan cara mengatasi kendala dan kemungkinan adanya kesalahpahaman ketika terjadi kendala teknis, kemudian berkolaborasi dengan siswa untuk mengidentifikasi seorang profesional terlatih yang dapat menyediakan bantuan alih tangan atau referral. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk proses konseling itu sendiri terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan, ada dua hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah persiapan hardware dan software, kemudian persiapan keterampilan konselor. Kemudian tahap yang kedua adalah proses konseling. Tiga keterampilan dasar yaitu pengetahuan dan penguasaan atas teori dan pendekatan konseling, keterampilan dasar komunikasi dalam konseling, dan keterampilan berpikir dalam konseling. Kemudian tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir yaitu pasca konseling. Empat kondisi yang mungkin muncul di pasca konseling. Yang pertama yaitu konseling yang sukses, yang kedua yaitu konseling akan dilanjutkan pada sesi tatap muka. Ketiga, konseling akan dilanjutkan pada sesi berikutnya. Dan yang keempat, siswa akan dialih tangankan. Kemudian Bapak Ibu, jenis media sosial dalam aplikasi online itu ada 4 macam. Yang pertama adalah media messenger. Contohnya WhatsApp, Line, Messenger, BBM, Telegram, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, media jejaring sosial. Contohnya adalah Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, media berbagi konten. Contohnya adalah YouTube dan Flick. Kemudian yang keempat adalah media berbasis website. Contohnya adalah Blogger, MySpace, WordPress, dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk pengembangan atau aplikasi layanan. Yang pertama adalah telepon,
chat, dan video conference untuk konseling individual maupun konseling kelompok. Yang kedua, pengembangan panduan layanan, kemudian sarana layanan informasi dalam bentuk digital, kemudian layanan orientasi studi lanjut dalam program perencanaan individu dan peminatan, kemudian pengembangan jaringan kolaborasi dan komunikasi sejawat atau profesional lain. Selanjutnya Bapak Ibu, desiminasi atau membagi hasil riset terbaru atau pengembangan produk, kemudian pembuatan channel atau program materi layanan pengembangan diri secara periodik, selanjutnya penampilan contoh atau modeling secara langsung, dan yang terakhir adalah sarana dalam berpartisipasi dalam forum ilmiah baik lokal maupun internasional. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk kepada latihan soal. Soalnya adalah berikut ini merupakan salah satu aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam layanan cyber counseling yang memungkinkan pengguna layanan melakukan video conference yang dapat berkomunikasi dengan lancar dan menampilkan video bersolusi tinggi sehingga memungkinkan komunikasi dua arah kecuali A. Zoom Meeting, B. Google Meet, C. Video Call WhatsApp, D. MySpace. Nah, Bapak Ibu, silahkan dijawab apakah jawaban yang benar untuk pertanyaan ini adalah A, B, C, atau D. Silahkan Bapak Ibu menjawab pertanyaan ini pada kolom komentar. Langsung ke kolom komentar ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Berhubung jadwal pretest PPG 2023 tinggal menghitung hari lagi, saya doakan agar Bapak dan Ibu diberikan kemudahan dan kelancaran saat melaksanakan ujian dan semoga Bapak dan Ibu diberikan kelulusan. Amin. Nah, Bapak Ibu, jangan lupa untuk dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share kepada siapa saja agar video ini lebih bermanfaat bagi semua orang. See you next video, Bapak Ibu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.